Maka seringkali kita merasa resah, ya, resah ketika kita bersalah. Kita merasa tidak damai, ada apa? Hatiku mengatakan kamu telah melakukan yang tidak benar. Kamu telah melakukan sesuatu yang membuat engkau tidak berharga. Ya, meskipun kita mencuri misalnya tapi tidak ketahuan, tetapi hati kita yang tahu, menegur kita. Kita membuat kesalahan, ada suara dalam batin kita, dalam hati kita. Itulah hikmat Allah yang ditanamkan di dalam diri kita. Suatu yang sederhana. Dan itulah yang membuat kita akhirnya berkembang. Ya, berkembang. Berkembang karena kita bila mengikuti itu ada rasa bahagia. Ya, ada rasa sukacita, damai sejahtera. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk lebih baik lagi, lebih berkembang di dalam iman kita. Dan Tuhan memberikan pedoman, yaitu hikmat atau kebenaran. Namun setiap orang berbeda-beda untuk mengenal apa itu yang benar. Ketika kita anak-anak, kita merasa benar kalau dikatakan sebagai anak yang baik, anak yang manis, sehingga orientasi kita disebut sebagai good boy and nice girl oriented. Kita sudah merasa benar kalau merasa sebagai anak yang baik, sebagai anak yang manis, sebagai anak bapak, anak ibu. Kalau kita bersalaman pakai tangan kiri, lantas orang tua mengatakan jangan pakai tangan itu, coba pakai tangan yang manis. Kita mau dikatakan anak manis, maka menggunakan tangan kanan. Itu kebenaran waktu kecil kita sadari sebagai suatu kebenaran atau hikmat. Ketika kita mulai dewasa, kita bertemu dengan banyak orang, maka kemudian kebenaran yang dianggap baik adalah bahwa saya taat pada hukum. Dalam kehidupan ada pedoman hidup, yaitu hukum-hukum yang ada di sekitar kita. Kita begitu takut untuk melanggar hukum. Kalau saya melanggar hukum, maka saya akan didenda, dihukum. Ini sebagai kesepakatan bersama dalam kehidupan bersama. Kalau benar kita mendapatkan pujian, orang bijak membayar pajak, itu suatu pujian. Demikian juga di dalam bidang keagamaan, ada hukum-hukum Tuhan, ada 10 perintah Allah. Jangan membunuh, jangan menginginkan harta orang lain, dan seterusnya. Dan orang merasa benar kalau sudah mentaati hukum itu. Merasa bersalah kalau dia itu melanggar hukum. Sehingga dalam pengakuan dosa ada umat yang ngaku dosa romo. Saya mau ngaku dosa, dosa saya melanggar perintah pertama 2 kali.
melanggar perintah ketiga 4 kali, melanggar perintah yang ke-6 5 kali. Sudah Romo, dendanya apa? Lantas saya mengatakan dendanya doa Bapa kami 7 kali, salam Maria 7 kali. Nah ini suatu mental hukum. Padahal saya sendiri yang menerima pengakuan juga bingung, ini perintah pertama apa ya? Perintah ke-6 apa? Lupa bawa catatan. Ya. Itu mentalitas hukum. Nah orang-orang Farisi ini orang-orang yang berpedoman pada hukum. Banyak orang merasa dirinya benar di balik hukum. Orang kemudian bertopeng dengan hukum atau sembunyi di balik hukum. Kelihatannya sudah baik sesuai hukum, tetapi ternyata di belakang berbeda. Ini yang paling banyak dikritik oleh Tuhan Yesus, orang-orang Farisi itu. Ketika Yesus melanggar hukum, menyembuhkan orang pada hari Sabat, Yesus dicela oleh orang-orang Farisi. Dan disitulah Yesus memperkenalkan kebenaran yang lain. Mana yang lebih baik, menyembuhkan pada hari Sabat atau melukai pada hari Sabat. Ya, beberapa kali dalam Injil kita menemukan bahwa Yesus disalahkan menurut hukum, tetapi Yesus mempunyai hikmat kebenaran yang lain. Sehingga Yesus mengkritik orang-orang Farisi, kamu itu seperti kuburan. Pagarnya berlaburkan putih, tetapi di dalamnya busuk. Maka hukum seringkali menciptakan kemunafikan. Hukum seringkali menjadi suatu topeng belaka. Tuhan mengajak kita untuk lebih benar lagi, lebih berkhidmat lagi. Sebagai anak-anak Allah, kita diberi roh Allah yang ditanamkan di dalam hati kita. Maka kita harus bertindak mengikuti suara hati kita. Suara Tuhan di dalam hati kita yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam bacaan yang kedua. Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sejak sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Ya, ada hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang ditanamkan Tuhan demi kemuliaan kita. Maka seringkali kita merasa resah. Ya, resah ketika kita bersalah. Kita merasa tidak damai. Ada apa? Hatiku mengatakan kamu telah melakukan yang tidak benar. Kamu telah melakukan sesuatu yang membuat engkau tidak berharga. Ya, meskipun kita mencuri misalnya tapi tidak ketahuan, tetapi hati kita yang tahu, menegur kita. Kita membuat kesalahan, ada suara dalam batin kita, dalam hati kita. Itulah hikmat Allah yang ditanamkan di dalam diri kita. Suatu yang sederhana. Dan itulah yang membuat kita akhirnya berkembang. Ya, berkembang. Berkembang karena kita bila mengikuti itu ada rasa bahagia. Ya, ada rasa sukacita, damai sejahtera. Tetapi
Kalau kita mengabaikan, suara itu terus-menerus akan berbicara, menegur kita. Ya, itu tidak berkenan pada Tuhan. Nah, itulah yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil. Kalau kamu melihat wanita dan menginginkannya, kamu sudah berzina dalam batinmu. Kalau ada orang membunuh, memang patut dihukum. Tetapi kalau kamu marah, kamu juga harus dihukum. Karena marah ini merupakan sumber ya dari kekerasan yang lainnya. Maka marilah kita menjaga hati Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Kita jujur, menjadi cermin bagi kehadiran Tuhan di dalam diri kita. Dan suara batin ini harus dibina terus-menerus, didengarkan terus-menerus. Itulah yang senantiasa memberi kita suatu hukum Tuhan yang menuntun dalam kehidupan kita. Itulah hikmat Allah, kebenaran Allah yang menuntun kita pada seluruh kebenaran. Karena itu Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus kepada kita semua, agar dalam Roh Kudus kita hidup dalam kesucian, dan dikatakan dalam Matius 5, sabda bahagia. Berbahagialah orang yang suci hatinya, dia akan melihat Allah. Maka ukuran hidup keagamaan atau hidup iman, hidup nurani kita adalah kekudusan, kesucian. Kita menghormati para suci, para kudus sebagai teladan hidup kita. Dan kesucian inilah yang akan menyatukan kita dengan Allah sendiri sehingga kita dapat melihat Allah. Paulus mengatakan, sekarang aku melihat dia samar-samar seperti dalam cermin, tapi nanti aku akan melihat dia muka ke muka. Semakin hati kita bening, mata kita bening, pikiran kita juga bersih, semakin kita akan melihat Tuhan sekalipun dalam keadaan samar-samar. Kita akan menjadi cermin, ya, cermin yang memantulkan wajah Tuhan di tengah dunia, dan begitu banyak orang yang merindukannya. Maka marilah Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Allah hidup dalam hikmat Allah, hidup di dalam kejujuran di hadapannya, kesucian, dan suatu kepolosan. Semakin Anda polos, semakin Anda akan tampak menarik, tampak indah, dan tampak bersinar di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus memberikan rohnya kepada kita, sehingga kita akan mengatakan, roh Tuhan ada padaku, dia yang mengurapi aku, dan dia yang mengutus aku. Kita berdiri menyatakan iman kita.